Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 477. Pertarungan Sengit. Sosok berotot perlahan berjalan keluar dari gua gunung yang gelap sebelum akhirnya muncul di bawah sinar matahari. Saat sosok itu menampakkan dirinya, udara di lembah tampak membeku diam-diam, sementara aura buas samar menyebar di udara. Murid Lindong menyusut sedikit saat ia menatap sosok besar. Tingginya beberapa meter dan tampak seperti raksasa berukuran kecil, sementara tubuhnya ditutupi bulu seperti baja hitam. Hal yang paling mengejutkan tentang itu adalah kepalanya. Alih-alih kepala manusia, ada kepala harimau besar. Tariknya yang menyeramkan memiliki bekas darah dan memberikan sensasi dingin. Sementara itu, mata harimau yang sedikit berwarna merah darah dipenuhi dengan haus darah yang buas. Ini bukan binatang iblis biasa. Harimau pengguncang bumi yang perkasa ini jelas telah melepaskan sebagian besar bentuk binatangnya. Jika ingin melewati satu atau dua kesengsaraan nirvana lainnya, itu bisa sepenuhnya meninggalkan bentuk binatangnya. Temikiti Earth-Shaking Tiger berdiri tegak di luar gua gunung. Aura pembunuhnya yang buas, yang menyelimuti tubuhnya, tampak seperti hidup dan terasa tajam seperti pisau. Ketika macan pengguncang bumi yang perkasa muncul, semua pasukan dari dua wajah kerajaan berpangkat tinggi berubah dan segera ada sedikit ketakutan di mata mereka. Sepertinya aura tekanan biadab yang muncul dari tubuh mantan menyebabkan napas mereka menjadi tidak teratur. Terlepas dari motifmu, segera keluar dari lembah binatang buas ini. Mata macan yang mengguncang bumi itu dipenuhi dengan kekejaman saat menatap orang-orang dari dua kerajaan kelas tinggi. Setelah itu, geramannya yang dalam memantul ke seluruh lembah seperti guntur. Suara menusuk itu menyebabkan gendang telinga beberapa praktisi yang lebih lemah terasa sakit. Kamu sebenarnya bisa berbicara bahasa manusia. Benar-benar binatang iblis yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia diam-diam memujinya di dalam hatinya. Selain Little Marten, ini adalah kedua kalinya dia melihat binatang iblis yang bisa berbicara. Haha, kamu hanyalah binatang buas. Beraninya kau begitu sombong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak terkalahkan setelah melewati kesengsaraan nirvana? Saya tahu bahwa Anda memiliki mayat harimau iblis surgawi. Jika Anda rela menyerahkannya, mungkin Anda masih bisa tetap menjadi raja tempat ini. Yang berbicara adalah seorang pria berpakaian abu-abu dan ada beberapa tato harimau aneh di wajahnya. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan sepertinya dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh aura macan pengguncang bumi yang perkasa itu. Pria itu seharusnya menjadi kepala kekaisaran harimau iblis, Teng Hu. Mata Lindong berkilauan. Apakah kamu ingin tulang harimau iblis surgawi raja ini? Pupil harimau perkasa yang mengguncang bumi itu tiba-tiba menjadi dingin, sebelum telapak tangannya yang besar dan kokoh mencengkeram batu besar. Kemudian, dengan kejam melemparkannya ke arah Teng Hu. Suara angin yang membelah itu sangat hebat. Mendengus. Ketika dia melihat macan pengguncang bumi yang perkasa segera menyerangnya, Teng Hu mendengus dingin. Dengan lambaian telapak tangannya, angin kencang Yuan Power menyembur keluar dan menghancurkan batu besar itu menjadi debu. Binatang tetaplah binatang dan tidak mau mendengarkan akal sehat. Kalau begitu, aku akan menjagamu juga. Kebetulan teman saya di sini cukup tertarik pada Anda. Jika dia berhasil menjinakkanmu, itu akan memberinya banyak kemuliaan. Sebuah cahaya dingin mengalir di mata Teng Hu. Segera, dia memberi judul kepalanya dan berbalik untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian seperti binatang, sebelum dia tersenyum dan berkata, Kakak Chen Mo, bagaimana kalau kita menggabungkan kekuatan dan merawat binatang ini? Hehe, aku belum pernah melawan binatang iblis yang begitu kuat. Namun, kami memiliki kesepakatan. Anda akan mendapatkan tulang harimau iblis surgawi dan saya akan mendapatkan harimau pengguncang bumi yang perkasa ini. Pria yang mengenakan pakaian seperti binatang itu memiliki cahaya yang menyala di matanya, saat dia menatap harimau pengguncang bumi yang perkasa itu. Aura pria ini juga cukup kuat dan bisa menyaingi Teng Hu.
Terbukti, dia adalah pemimpin kerajaan binatang dan dia juga seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Sesuai keinginan kamu. Teng Hu tertawa terbahak-bahak. Segera, sosoknya tiba-tiba berlari keluar. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan Yuan yang tangguh langsung menyapu. Setelah itu, aura kekuatan Yuannya yang tangguh mengelilingi seluruh lembah, sebelum berbenturan dengan harimau pengguncang bumi yang perkasa itu. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang tangguh yang tidak akan kalah dari Teng Hu, juga meletus dari dalam tubuh Chen Mo. Seketika, seluruh aura dikelilingi oleh dua pria dan aura kuat satu binatang. Karena aura mereka yang kuat, semua pria dari dua kerajaan peringkat tinggi, kecuali dua praktisi panggung Nirvana, merasa sulit untuk bernapas. Bang! Savagi Yuan Power berputar di tengah lembah. Dalam contoh berikutnya, ekspresi Teng Hu dan Chen Mo tiba-tiba menjadi dingin, sebelum kedua sosok mereka tiba-tiba berlari keluar. Ruang makan harimau surgawi. Teng Hu melayang di udara, sebelum kekuatan Yuan yang agung berkumpul di sekitar tubuhnya, benar-benar berubah menjadi harimau kekuatan Yuan raksasa. Saat meraung di langit, aura harimau asli samar-samar muncul darinya. Segel penjebak binatang. Segel tangan Chen Mo berubah, sebelum segel bercahaya besar segera terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu telah muncul di atas macan pengguncang bumi yang agung itu. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari segala arah, sebelum benar-benar menjebak yang terakhir seperti layar bercahaya. Ketika mereka berdua menyerang, mereka menunjukkan beberapa chemistry. Satu orang bertanggung jawab atas serangan, sementara yang lain bertanggung jawab atas pertahanan. Selain itu, mereka memiliki koordinasi yang cukup baik. Harimau Yuan Power yang besar itu membawa aura yang mengancam dan tangguh saat melintas di langit, sebelum secepat kilat menghantam tubuh macan yang mengguncang bumi itu. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar di lembah, sementara tubuh berotot Majestic Air King Tiger itu terlempar ke belakang selusin langkah. Selanjutnya, setiap kali mundur selangkah, seluruh lembah akan bergetar. Menggeram. Saat menghadapi serangan gabungan duo Teng Hu, macan pengguncang bumi yang agung itu ternyata sangat marah. Haus darah di mata harimaunya semakin kaya. Saat meraung di langit, energi berdarah segera menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dong! Majestic Air King Tiger dengan kejam menghentakkan kakinya ke tanah. Segera, sosoknya berubah menjadi sambaran petir saat merobek langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan Teng Hu sebelum memberikan pukulan harimau. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa ada sedikit latar belakang seni bela diri dalam gerakannya dan auranya sangat kuat. Tinju setan harimau. Kilatan dingin juga melintas di mata Teng Hu. Saat tinjunya menari, mereka tampak menyerupai harimau yang jahat dan ganas. Sementara itu, tinjunya juga berbentuk harimau yang ganas dan menyeramkan, sebelum ia dengan kuat bertabrakan dengan macan pengguncang bumi yang agung itu. Gema yang dalam menyapu lembah gunung, sebelum tubuh Teng Hu terlempar paksa. Meskipun mereka berdua berada di panggung Wan Yuan Nirvana, dalam pertarungan nyata, dia jelas dikalahkan oleh Majestic Air King Tiger. Untuk jenis binatang iblis ini, begitu mereka mengembangkan kecerdasan, berdasarkan tubuh fisik mereka yang kuat secara alami, manusia pada tingkat kultivasi yang sama biasanya akan kalah dari mereka. Meskipun dia terpesona, Teng Hu cukup ganas saat dia segera melompat mundur dan bertarung dengan macan pengguncang bumi yang luar biasa. Seketika, granit besar meledak di lembah gunung, sementara angin kencang yang ganas menyapu, pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Saat Teng Hu bertarung dengan macan pengguncang bumi yang agung, Chen Mo melompat ke udara. Setelah dia bersiul, setiap praktisi elit kerajaan binatang di lembah sekitarnya segera bergerak. Seketika, beberapa kolom cahaya Yuan Power ditembakkan, sebelum mereka semua berkumpul di tubuh Chen Mo. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu. Mata Lindong menyipit saat dia menatap pertempuran menakutkan di dalam lembah. Saat matanya menyapu gua gunung, dia terdiam sejenak. Namun, dia tidak bergerak. Kedua pria dan binatang di lembah itu bukanlah individu yang sederhana. Bahkan saat mereka bertarung, pikiran mereka terkunci di gua gunung.
Oleh karena itu, jika Lindong muncul, dia pasti akan ditemukan oleh mereka. Pada saat itu, orang itu semua mungkin akan menyerangnya. Meskipun Blood Soul Puppet-nya telah ditingkatkan menjadi Grade 1 Soul Puppet, itu jelas tidak cukup kuat untuk bertarung melawan 3 praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Karena itu, saat ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Bang! 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 Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, pertempuran di lembah semakin intens. Namun, untuk pertarungan ini, Mighty Earth Shattering Tiger ternyata lebih unggul. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak perlu takut pada praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Meskipun demikian, juga jelas bahwa Teng Hu tidak berniat melawannya dengan serius. Sementara itu, tubuh Teng Hu sekali lagi diterbangkan dengan kejam. Saat dia mencoba untuk menekan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya, ada cahaya serius di matanya. Seni bela diri Devil Tiger Empire mereka biasanya kuat dan mendominasi. Namun, melawan harimau iblis sejati, bahkan dia merasa benar-benar bermasalah. Tepat saat sosoknya terbang, Teng Hu melirik Chen Mu, yang melayang di udara, sebelum dia berteriak, "Kakak Chen Mu, cepat bergerak." Di udara, ketika Chen Mu, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang kuat dan aneh, mendengar kata-katanya, dia tertawa terbahak-bahak sebelum segel tangannya berubah, ikatan iblis. Wah! Lah! Lah! Setelah Chen Mo berteriak, suara renyah terdengar saat rantai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari Yuan Power tiba-tiba turun. Ujung rantai ini sangat tajam. Saat mereka melintas di cakrawala, mereka akhirnya menusuk dengan kejam ke tubuh macan yang mengguncang bumi. Lebih jauh lagi, ketika simbol-simbol bercahaya itu mengalir di sepanjang rantai dan mencapai tubuh macan pengguncang bumi yang agung, cahaya berdarah yang bergelombang di tubuh macan itu segera mulai melemah. Hehe, Bestial Empire berspesialisasi dalam berurusan dengan binatang iblis sepertimu. Kali ini, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ketika dia melihat bahwa cahaya berdarah macan mengguncang bumi dengan cepat melemah, Teng Hu tanpa sadar tertawa. Manusia tercela. Harimau yang mengguncang bumi itu berjuang dengan panik saat mencoba melepaskan rantai itu dari tubuhnya. Namun, rantai ini tampaknya memiliki energi aneh yang memiliki efek menekan pada tubuhnya. Teng Hu melayang, sebelum dia mencengkeram telapak tangannya. Segera, Yuan Power yang tangguh dengan cepat berubah menjadi tombak Yuan Power. Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya. Menggeram. Seolah mendeteksi niat membunuh di mata Teng Hu, macan pengguncang bumi yang agung itu langsung menggeram. Cahaya berdarah terus mengalir, namun itu dikunci dengan paksa oleh rantai itu. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda saat ini. Namun, akan ada harga yang harus dibayar. Apakah kamu mau? Sama seperti kilatan merah darah di mata Majestic Air King Tiger itu meningkat, tiba-tiba, sebuah suara lembut diam-diam masuk ke telinganya. Harimau pengguncang bumi yang agung itu, yang sedang berjuang secara maniak, membeku sesaat sebelum mata harimaunya yang secepat kilat memindai seluruh lembah. Setelah merenung sejenak, ia dengan tegas menganggukkan kepalanya. Chapter 478. Bergerak. Jelas bahwa situasi saat ini tidak akan berkembang menjadi internecine seperti yang diharapkan Lindong. Bagaimanapun, dua kerajaan peringkat tinggi sudah dipersiapkan dengan baik dan memiliki sarana untuk menahan macan pembelah bumi yang perkasa. Jika ini terus berlanjut, macan pembelah bumi perkasa kemungkinan akan ditangkap oleh mereka dan jika Lindong hanya mengungkapkan dirinya pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Meskipun dia tidak akan takut pada dua kerajaan jika dia menggunakan setiap kartu yang dia miliki, itu masih akan sangat merepotkan dan dia tidak akan muncul tanpa cedera. Sebagai perbandingan, jika dia bisa bergabung dengan Mighty Earth Splitting Tiger untuk mengalahkan dua kerajaan peringkat tinggi, bahkan jika ada situasi khusus yang terjadi di masa depan, itu masih akan lebih mudah untuk dihadapi daripada menghadapi dua kerajaan peringkat tinggi sendirian. Oleh karena itu, ketika Mighty Earth Splitting Tiger jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, Lindong akhirnya memutuskan untuk bergerak, sementara membantu mantan untuk bersaing melawan dua kerajaan peringkat tinggi.
Desir. Niat membunuh muncul di mata Teng Hu saat tombak Yuan Power yang tangguh di tangannya tiba-tiba melesat keluar. Dia menghindari memukul bagian vital dari Mighty Air Splitting Tiger tapi dia masih akan terluka parah jika terkena. Saat dia menatap tombak Yuan Power yang jahat, mata macan pembelah bumi perkasa berubah. Dia berjuang mati-matian tetapi rantai misterius itu dengan kuat menahannya melalui upaya gabungan dari Chen Mo dan para praktisi kerajaan binatang. CH. Pada saat itu, lampu merah tiba-tiba muncul dari lembah gunung. Itu melintas ke daerah itu dengan kecepatan yang menakjubkan, gempa susulan yang kuat dengan kejam merobek udara saat meretas rantai. Retakan. Karena kekuatan yang luar biasa, rantai Yuan Power langsung retak. Pada akhirnya, tinju kuat dari Mighty Air Splitting Tiger yang berjuang mati-matian dengan kejam menyerang, menghancurkan rantai dengan satu pukulan. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Wajah Teng Hu dan Chen Mo berubah sangat jelek saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok merah yang muncul. Dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari api, diam-diam berdiri di udara. Samar-samar, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan tidak ada yang berani meremehkannya. Bolehkah kami menanyakan siapa Anda? Kekaisaran Harimau Iblisku dan Kerajaan Binatang Buas sedang melakukan sesuatu di sini, dan kami harap kamu tidak ikut campur. Ekspresi Teng Hu sangat dingin saat dia menatap sosok merah, suaranya penuh dengan kemarahan yang tidak disembunyikan. Persiapan mereka sebelumnya telah hancur, karenanya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena ketakutannya akan aura tangguh sosok itu, dia akan segera bergerak untuk membunuh yang terakhir. Sosok merah yang muncul secara alami adalah wayang jiwa darah. Tatapan apatisnya hanya melirik Teng Hu, tidak repot-repot menjawab. Pada saat ini, harimau pembelah bumi yang perkasa sekali lagi berdiri dan melihat boneka jiwa darah dengan takjub. Sebagai binatang iblis, dia memiliki indera yang tajam dan dari apa yang dia tahu, sosok di depan mereka, yang bahkan dia tidak berani meremehkannya, tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya sama sekali. Saudara Teng Hu, ini adalah boneka jiwa, bukan tubuh aslinya. Tuan yang mengendalikan boneka jiwa pasti ada di dekat sini. Chen Mo dengan dingin menatap Blood Soul Puppet dan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Temukan orang itu. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Mata Teng Hu mengeras saat dia dengan tegas memerintahkan. Hehe, tidak perlu. Namun, saat teriakan Teng Hu memudar, sesosok sudah muncul. Itu Lindong, kecuali bahwa dia saat ini mengenakan topi bambu di kepalanya. Orang bisa tahu bahwa dia sengaja menyembunyikan wajahnya. Sosok Lindong instan terungkap, Teng Hu dan tatapan sisanya bergeser. Ketika mereka merasakan gelombang di sekitar tubuh Lindong, mereka diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, itu hanya setengah langkah menuju praktisi nirvana. Temanku, tindakanmu sepertinya sedikit tidak pantaskan. Selama Anda berdiri dan tidak melakukan apa-apa, setelah ini, saya, Teng Hu, pasti akan mengundang Anda untuk menjadi tamu berharga di Kekaisaran Harimau Iblis saya. Ini adalah medan pertempuran kuno, memiliki lebih banyak teman bukanlah hal yang buruk. Dengan niat membunuh berputar di matanya, Teng Hu malah tertawa dan berbicara. Jika Lindong sendirian, Teng Hu bahkan tidak akan repot-repot berbicara dan malah segera mengambil tindakan, namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Meskipun setengah langkah ke kekuatan nirvana Lindong berada di bawah pemberitahuan Teng Hu, bahkan ia merasa bahaya dari wayang jiwa. Karenanya, mereka tidak berani gegabah. Harimau pembelah bumi yang perkasa, apakah yang kita diskusikan masih valid? Lindong mengabaikan Teng Hu. Tatapan di bawah topi bambu berbalik ke arah harimau pembelah bumi perkasa di bawah dan bertanya. Lampu merah di mata Mighty Air Splitting Tiger berputar-putar saat dia dengan keras menganggukkan kepalanya. Suaranya penuh dengan keganasan saat dia berbicara. Pertama-tama, hancurkan orang-orang bodoh ini. Beraninya kamu tidak memberi kami wajah. Menyinggung kedua kerajaan peringkat tinggi kita sama dengan mencari kematian. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Mo langsung berubah sedingin es, sementara ekspresi Teng Hu juga menjadi sangat gelap. Saudara Chen Mo,
saya akan membiarkan Anda menangani boneka jiwa sementara saya menghentikan harimau pembelah bumi perkasa. Adapun orang itu, dia hanya setengah langkah menuju nirvana, biarkan yang lain berurusan dengannya. Selama dia terbunuh, kendalinya atas boneka jiwa secara alami akan hilang. Orang bodoh. Karena dia percaya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan boneka jiwa sebagai pengawalnya, jika kita membunuhnya, boneka jiwa akan menjadi harta yang luar biasa. Teng Hu menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakan dengan kejam. Baik. Sebagai tanggapan, Chen Mu tertawa sinis saat dia menatap wayang jiwa darah dengan mata penuh keserakahan. Harimau tua ini pertama-tama akan mencabik-cabikmu hari ini. Harimau pembelah bumi yang perkasa meraung. Telapak kakinya terinjak keras di tanah saat dia dengan ganas menyerang Teng Hu. Aura haus darah itu bahkan menyebabkan wajah Teng Hu berkedut sedikit, tidak berani sedikit pun lambat saat dia buru-buru mendorong Yuan Power di tubuhnya hingga batasnya untuk menghadapi musuh ini. Saat Mighty Earth Splitting Tiger menyerang, sosok Chen Mo juga tergerak untuk berdiri di depan Blood Soul Puppet. Dia dengan jahat melihat ke arah Lin Dong saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, Teng Lin, Chen Dong, pimpin para pria dan habisi orang ini. Roger. Dua praktisi nirvana menyapu turun dari puncak lembah gunung. Segera setelah itu, mereka muncul di tempat tidak jauh dari Lin Dong dengan senyum jahat di wajah mereka. Dengan kekuatan mereka, berurusan dengan praktisi nirvana yang setengah langkah saja terlalu mudah. Nak, lebih baik buka matamu lebih besar di kehidupanmu selanjutnya. Beberapa orang tidak bisa tersinggung oleh orang sepertimu. Lin Dong melihat duo yang tertawa jahat itu dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun kedua orang ini adalah praktisi nirvana, mereka jelas telah maju belakangan ini. Gelombang yang dilepaskan oleh tubuh mereka jauh lebih lemah daripada Lei Shi dan Chen Mu dari Devil Cliff Empire, dan paling banyak pada level Lian. Lin Dong tidak menyembunyikan seringainya. Dengan demikian, secara alami terlihat oleh keduanya, segera menyebabkan sudut mata mereka berkedut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang hanya setengah langkah menuju nirvana sebenarnya akan begitu arogan. Bunuh dia! Saat salah satu suara dingin praktisi nirvana terdengar, kekuatan Yuan di sekitar keduanya tiba-tiba melonjak. Mereka terkoordinasi dengan baik saat mereka secara bersamaan menyerang Lin Dong, satu dari kiri, yang lain dari kanan, seperti sepasang tanduk yang akan mendekat. Meskipun keduanya agak marah karena kesombongan Lin Dong, mereka masih cukup berkepala dingin tidak terlalu gegabah. Mereka bekerja sama dan menyerang, menampilkan kekuatan yang cukup tangguh. Setelah melihat ini, Chen Mo sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan dua praktisi nirvana menyerang secara bersamaan, bahkan jika anak itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia masih akan menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Aku akan menunggu sampai duo Chen Dong merawat anak itu dan kehilangan kendali atas boneka jiwa. Pada saat itu, saya bisa menjadi orang pertama yang merebutnya. Benda ini tidak bisa jatuh ke tangan kekaisaran harimau iblis. Chen Mo perlahan menarik pandangannya, sebelum berhenti di Blood Soul Puppet. Keserakahan di matanya tumbuh semakin intens. Buk! Sementara pikiran keserakahan berputar di dalam hati Chen Mo, dua suara rendah tiba-tiba terdengar di dekatnya. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mata Chen Mo sedikit terangkat. Apakah orang ini benar-benar menyedihkan? Dengan pikiran mengejek di kepalanya, Chen Mo sekali lagi mengalihkan pandangannya dan melihat dua sosok menyesal meluncur di tanah sebelum dengan kejam membanting ke batu raksasa. Segera, batu raksasa itu meledak saat keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Saat dia melihat dua orang yang memuntahkan darah, pikiran Chen Mo membeku sesaat sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok topi bambu melayang di udara di dekatnya. Energi mental yang sangat kuat berdesir di sekujur tubuhnya, langsung menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan indikasi mendidih. Energi jiwa? Anak ini adalah master simbol surga. Ketika dia merasakan energi mental yang kuat, ekspresi Chen Mo akhirnya berubah suram. Mereka adalah orang-orang yang salah perhitungan kali ini. Tidak baik untuk terganggu sekarang. Seolah-olah dia merasakan tatapan Chen Mo, Lin Dong tertawa kecil.
Segera setelah itu, cahaya gemerlap meletus di sekitar tubuh Wayang Jiwa saat itu dengan ganas menyerang Chen Mo. Dihadapkan dengan rentetan tiba-tiba Blood Soul Puppet, Chen Mo sedikit berjuang untuk sementara waktu saat dia buru-buru mundur. Bang! Pada saat ini, dua praktisi nirvana yang telah terpesona oleh Lindong akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Mereka menekan keterkejutan di hati mereka dan bertukar pandang. Kekuatan Yuan di tubuh mereka dengan cepat menyembur keluar saat seni bela diri yang kuat dengan cepat ditampilkan di tangan mereka. Kali ini, mereka tidak lagi berani menahan apapun dan segera mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Namun, dalam menanggapi seni bela diri bertenaga penuh duo, Lindong samar-samar tersenyum. Bahkan Lei Shi, seorang praktisi yang telah gagal dalam kesengsaraan nirvana telah ditangani oleh Lindong. Apalagi dua praktisi nirvana sebelumnya yang jauh dari mampu dibandingkan dengan Chen Mu. Bum-bum. Kekuatan Yuan yang tangguh akhirnya terbentuk di tangan kedua praktisi nirvana. Serangan itu dengan kejam menyerang Lindong dengan momentum yang kuat. Kedua praktisi nirvana dengan jahat menatap sosok di udara. Meskipun orang ini adalah master simbol surga, dia masih harus mundur sementara dari serangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan angan-angan duo itu hancur total. Dalam menghadapi seni bela diri kuat duo, Lindong tidak menunjukkan indikasi menghindar. Dia mengepalkan tinjunya saat sambaran petir turun dari langit, berubah menjadi telapak tangan petir hitam yang menabrak seni bela diri. Berdebar. Bunyi pelan langsung terdengar di langit saat kulit kedua praktisi nirvana segera berubah menjadi putih pucat. Seni bela diri yang sangat mereka banggakan telah langsung hancur saat bersentuhan dengan telapak tangan petir hitam. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti. Orang di depan mereka ini, yang hanya setengah langkah menuju praktisi nirvana, menyamar sebagai babi untuk melahap harimau. Jelas, mereka telah menemukan papan logam yang sangat keras kali ini. Chapter 479. Mundur dalam ketakutan. Bang! Serangan seni bela diri yang kuat itu meledak sepenuhnya di udara. Namun, meskipun diledakkan oleh ledakan kuat, telapak tangan petir hitam masih mendarat dengan kejam di tubuh duo Chen Dong yang terkejut. Bas-bas. Suara yang dalam dan rendah meletus dari tubuh mereka. Seperti layang-layang yang memisahkan diri, tubuh mereka dihempaskan ke belakang. Kemudian, mereka dengan keras meludahkan seteguk darah dan napas mereka menjadi kasar hampir seketika. Jelas, serangan Lindong telah melukai mereka dengan parah. Saat para praktisi dari dua kerajaan berpangkat tinggi di sekitar lembah menyaksikan adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis sementara tatapan terkejut mereka terpaku pada Lindong. Sebelumnya, berdasarkan napas tercengang Chen Mo, mereka sudah tahu bahwa praktisi panggung nirvana yang tampaknya setengah langkah sebenarnya adalah master simbol surga. Bahkan kemudian, mereka merasa bahwa mengingat kemampuan panggung nirvana duo Chen Dong, itu akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk menghentikan Lindong bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun, adegan saat mereka diledakkan oleh satu telapak tangan darinya tampaknya telah menghancurkan fantasi dalam pikiran mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, wajah Chen Mo, yang telah mengamati Lindong bersama, berubah sangat muram ketika dia melihat apa yang terjadi. Tidak jelas, ekspresi khawatir melintas di matanya. Situasi saat ini tampaknya telah berputar di luar kendali mereka. Chen Mo mengatupkan giginya. Dia menghindari serangan hiruk-pikuk Body Soul Puppet dan melemparkan pandangan menyapu ke sisi Teng Hu. Pada saat ini, di bawah serangan demam Mighty Air Taking Tiger, Teng Hu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawan dengan paksa. Rupanya, situasi ini tidak akan bertahan lama. Tidak hanya binatang iblis yang lebih kuat dari manusia, tetapi mereka juga memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Begitu manusia terlibat dalam pertandingan yang menemui jalan buntu dengan mereka, itu bukan kabar baik bagi yang pertama. Semuanya, dengarkan aku, ayo bunuh anak ini bersama-sama. Chen Mo tiba-tiba berteriak saat matanya berkedip dengan ngeri. Mengingat situasi saat ini, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan Lindong. Kalau tidak, dia tidak bisa lepas dari serangan Blood Soul Puppet.
Dan jika dia tidak bisa melepaskan tangannya, Teng Hu pasti akan dikalahkan oleh macan pengguncang bumi yang perkasa. Ya, ada cukup banyak pria dari dua kerajaan berpangkat tinggi di lembah. Karena itu, ketika mereka mendengar perintah Chen Mo, mereka menjawab serempak. Segera setelah itu, banyak sinar kuat Yuan Power meletus dan meledak ke arah Lindong dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Lindong melayang di udara dan melirik mengejek dua praktisi tingkat tinggi yang masuk dari bawah topi jeraminya. Kemudian, dengan membalik telapak tangannya, kekuatan devouringnya menyapu dengan tiba-tiba dan membentuk kanopi gelap yang menyelimuti area tersebut. Memakan dunia. Kali ini, Lindong tidak mengeluarkan kekuatan maksimumnya dan area yang diselimuti kanopi tidak terlalu besar. Meskipun demikian, itu harus cukup untuk berurusan dengan karakter kecil ini. PFFT. Praktisi yang masuk itu terbang langsung ke dunia pemakan karena mereka tidak siap. Rupanya, mereka jauh lebih lemah dari Lei Shi dan rekan-rekannya. Itu karena kekuatan mereka benar-benar dilahap oleh dunia pemakan dalam waktu kurang dari 10 detik. Segera, mereka jatuh tak berdaya dari langit dan mendarat dengan berat di lembah. Serangkaian erangan samar bisa terdengar dari dalam lembah. Siapa sebenarnya orang ini? Secara tidak jelas, mata Chen Mo diliputi kengerian ketika dia melihat kaki tangannya benar-benar terkuras. Jelas, dia tidak bisa memahami bagaimana antek-anteknya yang sebelumnya kuat mendarat di negara bagian ini dalam waktu kurang dari 10 detik. Tindakan Lindong telah menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, bahkan Teng Hu, yang dipaksa oleh Mighty Air Taking Tiger ke keadaan menyesal, bisa merasakan apa yang sedang terjadi dan tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kamu masih berani diganggu sekarang? Sama seperti Teng Hu menyelesaikan kalimatnya, mata macan perkasa Air Taking menyembur dengan niat membunuh dan melemparkan cakar harimau ke depan. Peluit harimau yang menusuk telinga kemudian menyapu area itu. Setelah itu, gelombang energi yang bergejolak meledak ke arah Teng Hu dengan ganas. Menghadapi serangan kekerasan seperti dari Mighty Air Taking Tiger, ekspresi wajah Teng Hu berubah drastis. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar dan kemudian menggembung secara tiba-tiba. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi binatang seperti harimau yang ukurannya kira-kira sama dengan harimau pengguncang bumi yang perkasa. Seni bela diri yang dipraktikkan orang ini agak mirip dengan transformasi kera iblis yang dipraktikkan Lindong di masa lalu. Bang! Saat dua harimau raksasa bertabrakan dengan keras, semua batu besar dalam jarak 100 kaki dihancurkan menjadi bubuk oleh energi kuat yang meletus dari tabrakan. Banyak retakan tebal dan padat memanjang di tanah seperti jaring laba-laba. Tubuh Teng Hu memantul ke belakang. Kedua kakinya berada setengah meter di dalam tanah, meninggalkan bekas yang dalam di dasar lembah. Meskipun dia berlatih seni bela diri transformasi tubuh yang unik ini, kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan macan pengguncang bumi yang perkasa. Beraninya kamu bermimpi tentang merebut tulang harimau iblis surgawi dengan bela diri burukmu itu, kamu jelas sedang mencari kematian? Rupanya, macan pengguncang bumi yang perkasa sangat marah dengan fakta bahwa ia ditundukkan oleh orang-orang ini sebelumnya. Dengan demikian, serangannya sangat kejam dan bahkan tidak memberi Teng Hu kesempatan untuk mengambil nafas. Mengambil langkah ke depan, tubuh raksasanya melonjak dengan bau darah yang pekat sekali lagi. Kemudian, itu menerkam Teng Hu, yang ki dan darahnya bergejolak di dalam tubuhnya. Ketika Teng Hu melihat macan pengguncang bumi yang perkasa menerkam sekali lagi, ekspresi muram muncul di wajahnya. Namun, karena tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Berdebar. Sementara Teng Hu dipaksa ke dalam keadaan yang agak berbahaya oleh macan pengguncang bumi yang perkasa, di sisi lain, Chen Mo juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Saat ini, kekuatan Blood Soul Puppet sebanding dengan kekuatan praktisi Wan Yuan Nirvana Stage. Oleh karena itu, bahkan ketika Chen Mu habis-habisan dalam serangannya, dia hanya bisa bertarung secara merata melawan Blood Soul Puppet dan dia tidak bisa menang. Selanjutnya, Lindong, yang telah sepenuhnya memusnahkan orang-orang dari dua kerajaan tingkat tinggi, sedang melakukan serangan diam-diam sekarang. Dalam hal ini, Chen Mo, yang pada awalnya tidak bisa menang, sekarang berada dalam kesulitan.
Selain itu, serangan menyelinap Lindong yang sangat licik. Tidak hanya dia tidak perlu menghadapi lawannya secara langsung, dia berhasil menggunakan energi mentalnya yang kuat untuk melakukan serangan tak terduga yang menyebabkan Chen Mo menjadi sangat jengkel. Di saat marah, Wayang Jiwa Darah melakukan kesalahan dan dengan kejam mendaratkan pukulan di tubuhnya. Meskipun Chen Mo telah melewati kesengsaraan nirvana sekali, pukulan Blood Soul Puppet yang mendarat padanya bukanlah masalah sepele. Jadi, seketika, wajah Chen Mo menjadi pucat pasi dan dia mengerang. Swos! Setelah satu serangan, Lindong mampu sepenuhnya mendominasi musuhnya. Setelah itu, dengan sentakan pikirannya, serangan Wayang Jiwa Berdarah tiba-tiba menjadi ganas dan intens. Faktanya, Chen Mo tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan kembali ki dan darah di tubuhnya. Anak sialan! Setelah dilecehkan terus-menerus, Chen Mo menjadi marah. Namun, dia diam-diam mulai memikirkan pemikiran untuk mundur. Mengingat situasi saat ini, jelas bahwa mereka tidak akan berhasil mendapatkan tulang harimau iblis surgawi. Bahkan, mereka mungkin berakhir lebih buruk. Sementara matanya berkilauan, Chen Mo akhirnya mengatupkan giginya dan mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Peluit tajam bergema di seluruh lembah, membuat semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Ketika para praktisi yang sangat lemah dari dua kerajaan berpangkat tinggi itu mendengar peluit, mereka buru-buru berjuang untuk berdiri. Kemudian, setelah saling memandang, mereka melarikan diri dari lembah seperti banjir bandang. Tampaknya peluit Chen Mo adalah tanda mundur. Bang! Sekali lagi, Teng Hu dengan kejam dipukul mundur oleh Mighty Air Taking Tiger, sementara dia memuntahkan seteguk darah. Setelah melirik anak buahnya yang melarikan diri dengan ekspresi pucat, Teng Hu akhirnya mendengus kesal dan melemparkan tatapan dengki pada Lindong. Nak, kamu sebaiknya berhati-hati, jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu. Teng Hu berteriak. Awalnya, rencana hari ini adalah pasti, namun, kemunculan tiba-tiba Lindong telah menghancurkan segalanya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Teng Hu tidak tinggal lebih lama lagi. Misi hari ini gagal. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan menderita lebih dari sekadar cedera ringan. Segera, dengan sentakan tubuhnya, dia berubah menjadi garis merah dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari lembah. Setelah orang-orang dari dua kerajaan berpangkat tinggi mundur dengan tergesa-gesa, lembah yang kacau itu berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya bebatuan yang hancur dan retakan besar di tanah yang bisa membuktikan bahwa ada pertempuran epik di tempat ini sebelumnya. Lindong melihat kerajaan mundur dengan wajah tenang dan tersenyum acuh tak acuh. Adapun ancaman Teng Hu, dia hanya mengabaikannya. Inilah yang disebut tanpa rasa takut. Dia menyinggung banyak orang tetapi dia tidak peduli sama sekali. Lindong melambaikan tangannya dengan ringan dan Blood Soul Puppet berdiri di belakangnya tanpa suara. Aura berbahaya yang dipancarkannya sebelumnya telah ditarik. Pada saat ini, macan perkasa Air Taking terengah-engah. Rupanya, pertempuran epik sebelumnya tidak mudah. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Itu adalah kilatan merah yang berkedip-kedip di mata harimaunya dan sepertinya ada aura brutal yang menyelimuti udara. Di bawah topi jeraminya, mata Lindong diam-diam bertemu dengan mata macan perkasa Air Taking. Dia sama sekali tidak terancam oleh tatapan despotik di mata harimau itu. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Lindong dengan jelas tersenyum. Sekarang, akankah kita berbicara tentang harga yang bersedia Anda bayarkan? Mighty Air Taking Tiger menyipitkan matanya dan melihat ke arah Bloody Soul Puppet di belakang Lindong. Kemudian, ia berkata, saya tidak seperti manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Katakan padaku, berapa harga yang harus dibayar? Namun, saat harimau mengucapkan kata-kata ini, matanya agak berkedip. Lindong meregangkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke arah gua dan tertawa hambar. Luar biasa, beri aku tulang harimau iblis surgawi dan kita bisa menyebutnya genap. Chapter 480. Tulang harimau diperoleh. Udara di lembah tampak mengeras begitu kata-kata itu keluar dari mulut Lindong.
sementara macan pembelah bumi perkasa menatap Lindong dengan kilatan biadab di matanya. Jadi, kamu memiliki tujuan yang sama dengan mereka? Macan pembelah bumi perkasa membuka mulutnya, memperlihatkan taring putihnya yang tajam dan menakutkan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika bukan karena bantuan saya hari ini, Anda tidak hanya akan kehilangan tulang harimau iblis surgawi, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Dan saya telah menjelaskan kepada diri saya sendiri bahwa Anda harus membayar harganya jika Anda ingin saya membantu Anda. Anda seharusnya sudah menebak berapa harga yang saya bicarakan saat itu. Karena kamu sudah berjanji padaku, berdasarkan kata-katamu saat ini, sepertinya kamu sengaja mencoba menipuku? Di bawah topi jerami Lindong, kilatan dingin menyapu matanya. Saya tidak dapat menyangkal bahwa Anda memang telah membantu saya. Namun, saya bersiap untuk menggunakan tulang harimau iblis surgawi untuk menerobos kesengsaraan nirvana kedua. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Harimau pembelah bumi perkasa berbicara dengan ragu-ragu sementara matanya mengandung ketidakpastian. Saya memiliki beberapa pil nirvana di tangan saya dan saya dapat menawarkannya kepada Anda sebagai imbalan Anda. Alis Lindong berkerut halus. Jelas, segalanya tidak berjalan lancar seperti yang dia harapkan. Rupanya, itu bukan tugas yang mudah untuk membuat harimau pembelah bumi perkasa menyerahkan tulang harimau iblis surgawi dengan patuh. Melihat Lindong tetap diam, ketakutan melintas di mata perkasa Earth Splitting Tiger. Kemudian, ia melirik wayang jiwa darah di belakang Lindong. Itu tahu bahwa jika mereka bertarung, itu mungkin tidak akan bisa menang melawan kekuatan gabungan Lindong dan boneka jiwa darah. Hei, tidak perlu situasi tegang seperti itu. Saat suasana di lembah membeku, suara malas Little Marten akhirnya bergema di udara. Kemudian, itu muncul di bahu Lindong sambil menggoyangkan tubuhnya. Roh iblis? Temikiti Earth Splitting Tiger terkejut saat melihat Little Marten muncul di bahu Lindong. Segera setelah itu, sedikit kesedihan dan ketakutan menyembur dari matanya. Meskipun Little Marten berukuran mungil, untuk beberapa alasan, macan pembelah bumi perkasa bisa merasakan tekanan luar biasa yang samar darinya. Hei, dodol. Jangan bilang kamu berpikir untuk menyimpan tulang harimau iblis surgawi dan menanamkannya ke dalam tubuhmu selama kesengsaraan nirvana? Jika itu masalahnya, kakek Marten berpikir Anda tidak akan bisa hidup lama. Garis keturunan ras Heavenly Demonic Tiger sombong dan dengan fisikmu yang biasa-biasa saja, bahkan jika kamu secara paksa menyatu dengannya, kamu tidak akan dapat menampilkan kekuatannya. Sebaliknya, Anda mungkin akan kehilangan lebih banyak jika tulang Anda tidak sesuai. Little Marten melirik macan pembelah bumi perkasa dan memperingatkan. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah macan pembelah bumi perkasa berubah tetapi yang mengejutkan, itu tidak membantah Marten kecil. Itu memang memiliki gagasan ini selama ini dan juga jelas tahu bahwa sangat berbahaya untuk melakukan ini. Sangat sulit untuk melewati kesengsaraan nirvana. Tanpa tulang harimau iblis surgawi, saya mungkin dianggap sudah mati, jadi saya lebih memilih mengambil risiko, kata macan pembelah bumi perkasa dengan suara rendah. Ketika harimau menghadapi Marten kecil, agresi dalam suara mantan itu melunak secara tidak sadar. Melalui koneksi unik antara demonic beasts, ia dapat mendeteksi bahwa Little Marten yang tampaknya kecil muncul untuk menyembunyikan agresi yang lebih kuat dari dirinya sendiri berkali-kali. Kamu tampaknya bertekad untuk melewati kesengsaraan nirvana kedua. Lupakan saja, saya dapat melihat bahwa Anda telah berusaha untuk berkultivasi sampai tingkat ini. Kakek Marten tidak boleh menggunakan taktik mengancam seperti itu terhadapmu. Little Marten berkata dengan cakar di bawah dagunya. Segera setelah itu, dengan menggenggam cakarnya yang lain, potongan bambu yang bersinar muncul di cakar itu. Ini adalah seni bela diri transformasi tubuh unik yang dipraktikkan oleh spesies harimau neraka gelap. Jika Anda bisa menguasainya, peluang Anda untuk melewati kesengsaraan nirvana akan meningkat sekitar 30%. Seni bela diri transformasi tubuh Tedar Abyss Tiger. Setelah mendengar kata-kata ini, macan pembelah bumi perkasa mau tidak mau kehilangan suaranya untuk sesaat.
The Dark Abyss Tiger adalah salah satu dari 3 spesies harimau besar dan seni bela diri transformasi tubuh mereka sangat hebat. Ini dianggap sebagai harta yang tak ternilai bagi binatang iblis tipe harimau itu. Tidak dapat dipercaya bahwa potongan bambu bercahaya di cakar Little Marten sebenarnya adalah seni bela diri yang legendaris. Little Marten tidak memperhatikan macan pembelah bumi perkasa yang sangat tercengang dan melemparkan potongan bambu bercahaya ke harimau. Setelah melihat ini, macan pembelah bumi perkasa buru-buru menangkap potongan bambu yang bersinar dan potongan bambu yang bersinar kemudian terwujud menjadi sejumlah besar informasi yang mengalir langsung ke pikiran harimau. Ini memang seni bela diri transformasi tubuh Dark Abyss Tiger. Mata Mighty Earth Splitting Tiger bersinar terang saat informasi menakjubkan tersebar di benaknya. Dodol, serahkan tulang harimau iblis surgawi sekarang. Marten kecil melirik ke arah harimau pembelah bumi perkasa yang senang dan sedikit cemberut. Meskipun seni bela diri ini mungkin tidak terlalu kuat di antara spesies harimau neraka kegelapan, itu masih merupakan harta berharga bagi harimau pembelah bumi yang perkasa. Setelah mendengar kata-kata itu, semburat keraguan-raguan menyapu mata macan pembelah bumi perkasa yang sangat gembira. Kemudian, ia bergumam, jadi seni bela diri ini hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilanku sebesar 30%. Little Marten menyipitkan matanya dengan jijik dan nada suaranya berubah datar. Lun Heat, kesabaranku untukmu akan segera habis. Tidak ada orang di dunia ini yang menolak untuk mematuhi setelah menerima manfaat dari saya. Saat kata-kata ini menggantung di udara, Little Marten tiba-tiba maju selangkah dan melayang di udara. Sebuah bayangan besar samar terbentuk di belakang tubuhnya. Sayap bayangan itu, yang sangat besar sehingga bisa menutupi langit dan bumi, mulai mengepak dengan ringan. Aura yang membuat macan pembelah bumi perkasa gemetar karena kepatuhan menyebar ke seluruh area secara diam-diam. Celestial Demon Marten. The Mighty Earth Splitting Tiger menatap bayangan raksasa di belakang Little Marten dengan ngeri dan tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Jelas, itu tidak asing dengan spesies ini, yang bahkan akan dianggap sebagai elit di kota iblis. Lord Celestial Demon Marten, tolong jangan marah. Aku akan memunculkan tulang harimau iblis surgawi untukmu sekarang. Namun, harimau pembelah bumi perkasa ini cerdas. Harimau itu tahu bahwa Marten kecil marah dengan melihat penampilan yang terakhir dan tidak berani menunda lebih jauh. Kemudian dengan cepat bergegas ke guanya. Ceka. Melihat tampilan belakang harimau yang ketakutan, Marten kecil menarik bayangan raksasa itu dan aura menakutkannya juga hilang. Little Marten menyeringai dan tampak bangga pada dirinya sendiri saat kembali ke bahu Lindong. Apakah kamu melihat ini? Inilah keperkasaan kakek Marten. Sekarang, kamu harus tahu betapa mendominasi dan menakutkannya ras Celestial Demon Marten. Lindong merentangkan tangannya dan tidak memperhatikan orang sombong itu dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua. Segera, langkah kaki yang mendesak dan berat bisa terdengar. Setelah beberapa saat, macan pembelah bumi perkasa muncul kembali. Namun, kali ini, ada kerangka besar berwarna hitam setinggi 30 meter di bahu harimau. Ledakan! Kerangka hitam itu ditempatkan dengan kokoh di tanah dan pada saat itu, seluruh lembah sedikit bergetar. Bahkan Lindong terguncang oleh bobot yang mengesankan itu. Kemudian, dia menatap kerangka itu dengan cermat. Kerangka itu sepenuhnya hitam pekat dan berkedip-kedip dengan kilau logam seolah-olah terbuat dari baja hitam. Meskipun hanya satu set tulang harimau yang tersisa, masih ada aura dominasi dan keganasan yang terpancar dari dalam tulang. Di bawah penyebaran aura luar biasa seperti itu, bahkan macan pembelah bumi perkasa tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matanya berkedip dengan semangat dan keengganan saat menatap tulang harimau. Lindong mendecakkan lidahnya 2 kali. Berdasarkan bentuk kerangkanya, dia bisa membuat penilaian kasar tentang penampilan binatang itu ketika masih hidup. Itu memang bentuk harimau. Bayangkan jika harimau iblis surgawi masih hidup, betapa sombong dan gemetarnya auranya. Reputasi harimau iblis surgawi sebagai salah satu dari 3 binatang iblis tipe harimau yang hebat memang tidak pantas.
Little Marten mendarat di atas kerangka harimau iblis surgawi tetapi tidak gemetar di bawah pengaruh aura sombong yang dipancarkan oleh kerangka itu. Itu kemudian menepuk tulang dengan cakarnya dan menganggukkan kepalanya ke Lindong, mengakui, ini memang tulang harimau iblis surgawi. Setelah mendengar pengakuan Little Marten, Lindong menghela napas lega. Akhirnya, dia mendapatkannya dan dengan ini, Little Flame bisa mencapai tahap nirvana dan meninggalkan bentuk binatangnya. Lindong membungkuk dan memeriksa kerangka itu. Di bawah tatapan enggan dari macan pembelah bumi perkasa, Lindong mengayunkan lengan bajunya dan menyimpan kerangka itu di tas Qian Kunnya. Haha, terima kasih banyak untuk hadiah ini. Mengetahui bahwa kerangka harimau ada di tangannya, Lindong merasa agak riang dan menertawakan macan pembelah bumi perkasa, yang masih memelototinya. Temikti Air Splitting Tiger tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ketika memikirkan seni bela diri yang baru saja dia dapatkan, rasanya sedikit kurang suram. Mengingat status Celestial Demon Marten, harimau tahu bahwa yang pertama tidak akan mempermainkannya. Oleh karena itu, sepertinya seni bela diri ini seharusnya sah. Kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi kami tidak akan tinggal lebih jauh. Kawan, kupikir kau juga harus meninggalkan tempat ini. Orang-orang itu sebelumnya tidak akan menyerah begitu saja. Begitu Lindong mendapatkan hal yang dia butuhkan, dia tidak punya niat untuk tetap tinggal. Baik. Harimau pembelah bumi yang perkasa mengangguk. Meskipun itu dimaksudkan untuk membunuh Chen Mo dan gengnya, itu juga dipahami bahwa dia tidak berada di pihak yang menang dalam hal jumlah dan dia sendiri tidak dapat melawan mereka. Sepertinya harus mundur ke tempat suci terpencil di gunung untuk berlatih dengan damai. Sampai hari itu menjadi lebih kuat, maka dapatkah ia menembus ruang dan waktu untuk meninggalkan medan perang kuno? Hati-hati. Lindong mengucapkan selamat tinggal pada harimau dan dengan sentakan tubuhnya, dia terbang keluar dari lembah binatang. Pada saat yang sama, Little Marten muncul dalam cahaya merah dan kembali ke tubuh Lindong. Melihat bagian belakang Lindong yang sekarang jauh, macan pembelah bumi perkasa menghela nafas lega. Aura yang dipancarkan oleh Little Marten membuatnya merasa agak tak tertahankan. Itu adalah jenis penindasan yang merendahkan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Celestial Demon Marten yang legendaris memang menakutkan. Chapter 481. Menggabungkan tulang harimau. Setelah meninggalkan lembah binatang, Lindong tidak segera meninggalkan kedalaman gunung. Sebagai gantinya, dia terbang menuju tempat suci bagian dalam pegunungan yang tidak dapat diakses oleh orang luar. Api kecil akan menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi dan menggunakan ini untuk menyerang panggung nirvana. Saat momen itu tiba, pasti akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, daerah terpencil ini akan menjadi yang paling cocok. Setelah terbang menuju tempat suci bagian dalam pegunungan selama beberapa jam, Lindong secara bertahap memutuskan tujuannya. Akhirnya, ia mendarat di puncak gunung yang sangat besar dan curam. Gunung itu tingginya mencapai 10.000 meter dan dibaut dengan tegak, membuatnya sangat curam. Awan dan kabut mengelilingi puncak gunung, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengamati apa yang terjadi di atasnya. Di sini tempatnya. Sosok Lindong mendarat di puncak gunung. Setelah melihat sekeliling, dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan menarik lengan bajunya, Little Flame melompat keluar dari dalam. Pada saat yang sama, Little Marten dengan santai muncul. Ia kemudian melirik api kecil dan berkata, "Harimau bodoh, kakek Marten tahu bahwa kamu sudah memiliki beberapa tingkat kecerdasan spiritual sekarang. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan dengan jelas kepada Anda bahwa meskipun Anda memiliki fisik yang berubah, garis keturunan Anda terlalu biasa-biasa saja dan bahkan tidak ada artinya dibandingkan dengan macan perkasa Earth King. Oleh karena itu, akan sangat berbahaya bagimu untuk menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu meskipun pada akhirnya dia tidak melakukannya. Little Flame hanyalah Fire Python Tiger biasa dan jika bukan karena fisiknya yang langka, ia tidak akan mencapai level ini sepanjang hidupnya. Garis keturunanmu terlalu biasa-biasa saja.
Bahkan jika Anda memiliki fisik transformasi yang langka, karena garis keturunan Anda, kemampuan Anda sangat terbatas. Jadi, jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengambil risiko ini. Jika tidak, saya pikir lebih baik bagi Lindong untuk mengirim Anda kembali ke Kekaisaran Yan besar di masa depan. Dunia luar terlalu berbahaya dan Anda tidak cukup kuat. Karena itu, kamu hanya akan menjadi beban mati bagi Lindong jika kamu terus mengikutinya, kata Little Marten acuh tak acuh. Mata harimau Little Flame berkilauan dengan lembut. Jelas, itu mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Setelah itu, tatapan Little Flame berhenti pada Lindong dan kemudian, itu mengeluarkan raungan yang dalam dan rendah. Meskipun Lindong tidak bisa memahami arti di balik raungan Little Flame, dia bisa merasakan keputusan yang telah dibuat oleh Little Flame. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Little Marten dan berkata, "Ayo lakukan. Saya harus menyerahkannya kepada Anda." Sebenarnya, harimau bodoh ini agak berani. Itu bagus juga. Jika kamu bisa melewati cobaan ini, kamu akan mengalami metamorfosis, Little Marten terkekeh. Segera setelah itu, mata Little Marten menjadi suram secara bertahap dan menganggukkan kepalanya perlahan. Ledakan. Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum tulang-tulang Heavenly Demonic Tiger yang hitam pekat dan seperti logam hitam itu mendarat dengan keras di lantai. Sementara itu, aura tirani yang samar menyelimuti udara. Untuk menggabungkan tulang harimau iblis surgawi ke dalam tubuhnya, pertama-tama kita harus mengeluarkan tulangnya. Singkatnya, kita perlu membuang tulang harimau asli. Langkah ini agak berbahaya karena kesalahan kecil akan menghancurkan tulangnya dan membunuh binatang itu, Little Marten memperingatkan dengan suara rendah saat melihat tulang harimau iblis surgawi yang mengintimidasi. Lindong, 200.000 pil nirvana. Setelah mendengar teriakan Little Marten, Lindong membuang tas Qiankunnya tanpa ragu-ragu. Segera, banyak pil nirvana yang bulat sempurna dan berapi-api melesat di udara dan menjadi arus energi besar yang berkumpul di puncak gunung. Saat nirvana Qi menyebar di udara, seluruh gunung tampak berkobar dengan api tiba-tiba. Nirvana Flames, bekukan. Segel tangan Little Marten mulai berubah. Banyak sinar cahaya keunguan gelap keluar dari cakarnya dan menembus arus energi besar yang terdiri dari nirvana Qi. Bum-bum. Saat berkas cahaya masuk, arus energi tiba-tiba menjadi melengkung. Dalam sekejap, api merah meletus dari arus energi. Sementara itu, di bawah nyala api yang hebat, bahkan ruang kehampaan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Api kecil, jika Anda tidak tahan dengan langkah ini, Anda tidak akan dapat melanjutkan prosedur lainnya, kata Marten kecil dengan ekspresi muram di wajahnya. Dengan sapuan cakarnya, Nirvana Flames menukik ke bawah dan menelan tubuh Little Flame. Krik-krik. Saat api Nirvana menelan tubuh Little Flame, Lindong bisa melihat dengan matanya sendiri bahwa armor skala pada tubuh yang terakhir meleleh dalam sekejap. Mengaum. Raungan sedih keluar dari api Nirvana yang mengamuk dan bergema di seluruh pegunungan. Lindong melihat Nirvana Flames yang intens, di mana Little Flame berjuang dengan panik, tanpa mengedipkan mata. Tidak jelas, Lindong bisa melihat bahwa tubuh Little Flame menjadi semakin terdistorsi di bawah nyala api. Seolah-olah dagingnya dimasak menjadi seperti cairan. Raungan sedih berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Namun, ini tidak berarti bahwa rasa sakit itu berakhir. Itu hanya karena mulut Little Flame sedang dibakar dan tidak bisa lagi mengaum. Di dalam Nirvana Flames yang mengamuk, tubuh Little Flame secara bertahap menjadi bola daging yang sangat hancur. Jika bukan karena sinyal kehidupan yang lemah yang Lindong masih bisa rasakan, dia akan berpikir bahwa api kecil telah kehilangan nyawanya. Keluarkan tulang harimau. Tatapan sengit melintas di mata Little Marten. Saat Little Marten menjulurkan cakarnya ke depan, sinar cahaya keunguan gelap menjelma menjadi tangan besar. Tangan itu meraih ke dalam Nirvana Flames dan menembus tepat melalui bola yang berdarah dan kemudian membuat tarikan yang ganas. Suara mendesing. Satu set tulang harimau yang pucat dan sedikit melengkung dicabut dari bola daging oleh Little Marten.
Saat Lindong melihat adegan ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar dan kedua telapak tangannya terkepal erat. Dia bisa merasakan penderitaan mengerikan yang dialami Little Flame saat ini. Melihat tubuh yang terbakar dan mengeluarkan tulang akan membuat orang biasa gemetar ketakutan. Namun situasi ini sebenarnya sedang ditampilkan oleh Little Flame sekarang. Lindong, tulang harimau iblis surgawi. Kesuraman Little Marten mengintimidasi dan pada saat yang sama, teriakannya terdengar di telinga Lindong. Bang! Lindong keras mengatupkan giginya dan meledakkan telapak tangannya ke tulang harimau iblis surgawi. Ditemani oleh suara seperti logam, tulang-tulang itu terbang langsung ke api nirvana. Pada saat tulang harimau iblis surgawi memasuki api nirvana, bola daging yang hancur itu bergoyang-goyang karena merasakan sesuatu. Setelah itu, daging terjalin dengan tulang sedikit demi sedikit. Bang-bang ngomel. Saat daging terjalin dengan tulang harimau iblis surgawi, yang terakhir memancarkan cahaya gelap yang berusaha memantulkan daging sepenuhnya. Meski begitu, dagingnya tetap bertahan tak henti-hentinya melilit tulang seperti permen lengket. Tulang harimau iblis surgawi masih mengandung jejak harimau iblis surgawi. Ini akan menolak fusi dengan Little Flame. Namun, tidak banyak yang bisa kita lakukan dan itu hanya bergantung pada Little Flame untuk mengatasinya sendiri, kata Little Marten sambil menyeka keringat di dahinya dan menatap Nirvana Flames. Selanjutnya, roh iblis Little Flame terintegrasi dengan dagingnya. Namun, itu bisa bertahan dalam kondisi ini hanya selama 1 jam. Jika tidak bisa menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi dalam waktu 1 jam, ia akan kehilangan nyawanya. Lindong mengangguk tanpa suara. Kemudian, dia duduk bersila dan menatap api tanpa mengedipkan mata. Detak jantungnya juga semakin cepat tanpa disadari. Pertarungan antara daging dan tulang harimau berlanjut selama hampir setengah jam dalam nyala api yang hebat. Seiring waktu berlalu, mata Lindong semakin merah. Ini membuat Little Marten menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu belum pernah melihat Lindong kehilangan kendali atas emosinya seperti ini setelah mengetahui yang terakhir begitu lama. 10 menit lagi berlalu dan segera, 1 jam akan berlalu. Akhirnya, Lindong bisa membantu tetapi berdiri dan dengan gugup mondar-mandir. Gong! Langkah kaki Lindong berhenti dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian, dia bergegas ke depan dan melemparkan tangannya ke dalam Nirvana Flames tanpa sadar. Dia tahu bahwa jika ini berlarut-larut, Little Flame mungkin benar-benar kehilangan nyawanya di tempat. Ledakan! Namun, saat tangan Lindong hendak melakukan kontak dengan api Nirvana yang mengamuk meluas dengan tiba-tiba. Dampak itu mendorong Lindong mundur beberapa langkah. Jangan gegabah, Lindong! Little Marten muncul di depan Lindong dan menatap tajam ke Nirvana Flames. Tampaknya pertarungan di dalam api telah berhenti. Samar-samar, makhluk besar terlihat berdiri diam di tengah api. Aura menakutkan, yang berkali-kali lebih kuat dari harimau iblis surgawi beberapa hari yang lalu, menyapu area itu. Seolah-olah binatang prasejarah telah terbangun. Apakah kita berhasil? Pupil mata Lindong melebar saat dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Mengaum. Di bawah tatapan penuh perhatian dari Lindong dan Little Marten, di dalam Nirvana Flames, makhluk besar itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan harimau yang memekakan telinga yang bergema di udara. Saat raungan harimau yang mengerikan dan kuat bergema di udara, banyak binatang iblis di pegunungan gemetar ketakutan dan gentar. Kekuatan harimau iblis surgawi! Little Marten bergumam saat kegembiraan menyembur melalui matanya. Raungan harimau dengan anggun bergema di langit dan bumi. Setelah itu, api nirvana yang mengamuk mengalir deras ke tubuh makhluk besar itu seolah-olah sedang tertarik pada sesuatu. Pada saat yang sama, arus energi yang melayang berubah menjadi ki nirvana yang menyala-nyala dan turun dalam aliran yang stabil. Akhirnya, nirvana ki ini benar-benar dimakan oleh makhluk besar itu. Harimau bodoh ini sedang bersiap untuk menyerang panggung nirvana. Little Marten tertawa ketika melihat adegan ini. Dari tawanya, sepertinya Little Marten sedang terbebani. Berdebar. Lindong menjatuhkan tubuhnya dan duduk kembali ke tanah. Hatinya yang berat akhirnya tenang. Chapter 482.
Api kecil setelah metamorfosis. Bum bum. Api merah-merah meledak dari banjir pil nirvana seperti naga merah-merah raksasa sebelum terus-menerus diserap oleh sosok raksasa di puncak gunung di bawah. Saat ini, puncak gunung bergetar seolah-olah ada gempa bumi karena gempa susulan yang kuat, sementara tekanan yang menakjubkan terus-menerus merembes keluar dari sosok yang sangat besar itu. Dalam menghadapi nirvana ki yang mengamuk ini, bahkan Lindong mundur beberapa langkah saat dia dengan sungguh-sungguh menyaksikan adegan ini. Meskipun tingkat di mana api kecil menyerap nirvana ki tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang memiliki simbol leluhur yang melahap, kecepatan ini telah jauh melampaui beberapa praktisi nirvana. Selain itu, karena tingkat penyerapan Little Flame yang mengkhawatirkan, banjir yang terbentuk dari 200.000 pil nirvana menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang ini memiliki makan yang baik. Sementara dia menyaksikan banjir pil nirvana yang menghilang dengan cepat, Lindong tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan menarik napas. Ketika menembus ke tahap nirvana, ki nirvana akan membuatnya marah, membiarkan darah dan dagingnya menyatu lebih baik dengan tulang harimau iblis surgawi. Di masa depan, orang ini akan seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga, berubah langsung dari macan piton api biasa menjadi harimau iblis surgawi. Little Marten menyeringai saat mengamati situasi dan menjelaskan. Tentu saja, ini bukan cerita lengkap. Itu pasti harimau iblis surgawi yang memiliki fisik transformasi. Cih TCH, aku benar-benar ingin tahu tingkat apa yang bisa dicapai harimau bodoh ini. Lindong tersenyum sedikit saat tinjunya yang terkepal perlahan menjadi rileks. Dia merasa sangat bahagia ketika dia melihat kelahiran kembali dari rekan ini yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Menyerang panggung nirvana jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan dengan Little Flame yang mengalami metamorfosis, masih butuh 1 hari sebelum benar-benar menyerap nirvana ki yang terbentuk dari 200.000 pil nirvana. Selain itu, setelah menyerap 200.000 pil nirvana, terobosan Little Flame jelas masih belum sepenuhnya selesai. Setelah melihat ini, Lindong segera membuang 300.000 pil nirvana. Jumlah yang begitu besar menyebabkan Little Marten membuat sedikit suara. Lindong hanya memiliki sekitar 1,5 juta pil nirvana yang secara praktis telah mempertaruhkan nyawanya, namun, dia telah mengambil hampir sepertiganya hanya untuk Little Flame. Bahkan praktisi dari berbagai kerajaan peringkat tinggi akan merasa sulit untuk menikmati kemewahan seperti itu. Haha, selama orang ini bisa menyerap semuanya, memberikan semua sisa pil nirvanaku padanya tidak akan menjadi masalah. Ketika dia mendengar Little Marten menggerutu, Lindong hanya tertawa saat dia menyatakan. Demi menjadi lebih kuat dan tetap di sisinya, api kecil bahkan telah menahan rasa sakit saat mengekstrak tulangnya. Bagaimana kontribusinya dari pil nirvana saja bisa dibandingkan? Mari kita lihat dengan tepat apa yang akan diubah orang ini selanjutnya, Little Marten dengan malas berkata sebelum mengangkat kepalanya saat api merah menyala tercermin di matanya. Setelah Lindong sekali lagi memasukkan 300.000 pil nirvana, api kecil jelas memiliki cukup nirvana ki lagi. Untuk menyerap nirvana ki dalam jumlah yang sangat besar, ia menggunakan 3 hari 3 malam penuh. Setelah 3 hari penuh, tubuh Little Flame sekarang benar-benar dilalap api nirvana. Sementara tubuhnya diam seperti patung di dalam api, gelombang mengerikan yang ditempa oleh api neraka yang mengamuk diam-diam menyebar keluar. Ketika fajar hari keempat merangkul pegunungan, banjir besar pil nirvana sudah menjadi sangat jarang, sementara api nirvana yang menyelimuti sosok besar itu juga telah melemah secara substansial. Terbukti, 300.000 pil nirvana telah diserap sepenuhnya oleh Little Flame. Lindong diam-diam duduk di atas batu di puncak gunung. Tatapannya yang tak berkedip terpaku pada sosok di dalam api. Selama 4 hari terakhir, matanya tidak beristirahat bahkan untuk sesaat, tetapi tidak hanya dia tidak sedikit lelah, ada juga harapan dan rasa ingin tahu yang sangat kuat di matanya. Ledakan. Api nirvana membubung ke udara saat sosok besar di dalamnya tampak bergetar hebat sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang besar, pil nirvana yang tersisa dan api nirvana di langit benar-benar dilahap olehnya. Saat gumpalan terakhir api nirvana ditelan ke dalam tubuhnya,
Sosok besar itu akhirnya muncul dengan jelas di depan mata Lindong dan Little Marten. Itu adalah harimau raksasa yang hitam pekat seperti tinta. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, ia memancarkan kilau logam. Sayap hitam raksasa terlipat di punggungnya sementara bulu-bulu yang menggeliat di atasnya tampak berkedip dengan kilatan dingin sedingin es yang setajam ujung pisau. Di hadapan kilatan sedingin es ini, bahkan praktisi panggung nirvana akan menggigil. Terlebih lagi, mata harimaunya yang tampak gelap gulita tampak mengeluarkan aura kebrutalan yang tak ada habisnya. Itu seperti harimau ganas yang tak tertandingi dari tanah biadab. Mengaum. Harimau hitam raksasa meraung ke langit, menghasilkan gelombang suara yang hampir padat menyapu keluar. Segera, puncak gunung terbelah, membentuk retakan besar. Pada saat yang sama, aura ganas dan kuat hingga ekstrim tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Aura adalah salah satu yang benar-benar mencapai tahap nirvana. Terbukti, Little Flame telah maju ke tahap nirvana. Kesuksesan. Kegembiraan yang menakjubkan tiba-tiba terpancar dari mata Lindong. Little Flame akhirnya mencapai tahap nirvana. Saat Lindong yang senang hendak berdiri, harimau hitam raksasa yang diubah menjadi Little Flame tidak langsung menerkam, tetapi malah meraung ke Lindong sebelum duduk seperti manusia. Sementara itu, Lindong merasakan gelombang yang bahkan membuat kulit kepalanya mati rasa tiba-tiba menyebar dari tubuh Little Flame. Begitu undulasi ini menyebar keluar, tubuh hitam metalik Little Flame anehnya berubah menjadi merah tua, sementara gumpalan asap putih terus-menerus muncul dari tubuhnya. Berderak. Permukaan puncak gunung mulai mengering pada tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak retakan menyebar saat hutan di puncak gunung langsung layu. Apa yang sedang terjadi? Saat ia melihat Little Flame, ekspresi Lindong segera berubah saat ia mendesak bertanya. Orang ini. Little Marten juga terkejut sesaat, sebelum dengan sungguh-sungguh menyaksikan api kecil yang sekarang duduk dan bergumam. Ini benar-benar memulai kesengsaraan nirvana, ia berencana untuk melewati kesengsaraan nirvana. Apa? Tubuh Lindong bergetar hebat, jelas sangat terkejut dengan hal ini. Dia berteriak dengan suara rendah, apa yang dilakukan bocah ini? Bagaimana bisa berani begitu ceroboh mencoba kesengsaraan nirvana? Kesengsaraan nirvana adalah ketakutan terbesar para praktisi nirvana. Di antara mereka yang berada di tahap nirvana, lebih dari 50% jatuh bukan dalam pertempuran, tetapi selama kesengsaraan nirvana. Setiap kesengsaraan nirvana sangat menakutkan dan slip sekecil apapun akan menyebabkan semua kultivasi seseorang hancur total, menyebabkan seseorang harus mengubah segalanya menjadi debu. Jadi, ini menjelaskan mengapa ekspresi Lindong berubah sangat suram ketika dia mendengar bahwa api kecil berani menantang kesengsaraan nirvana segera setelah mencapai tahap nirvana. Tidak perlu terlalu khawatir. Harimau bodoh ini telah menyatu dengan tulang harimau iblis surgawi dan kemungkinan energi sisa di dalam tulang harimau yang memaksanya untuk memulai kesengsaraan nirvana. Namun, ini bagus. Karena kesengsaraan nirvana dimulai dari dalam, jika berhasil lewat, ia akan dapat menyatu dengan sempurna dengan tulang harimau iblis surgawi dan tidak lagi menghadapi penolakan sekecil apapun. Little Marten berkelap-kelip dalam pikirannya saat dijelaskan. Ketika orang ini maju ke tingkat nirvana, kecerdasannya juga meningkat pesat. Jika ia tahu bahwa ia tidak memiliki kesempatan, ia tidak akan berani begitu sembrono. Bagaimanapun, tidak ada gunanya khawatir sekarang, mari kita tunggu dan lihat saja. Pada akhirnya, Little Marten menghela nafas tanpa daya. Jelas, perkembangan situasi ini di luar dugaannya. Alis Lindong yang erat dirajut bersama-sama dan hanya bisa serius menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat api kecil yang sekarang merah tua, sementara hatinya yang semula tenang mulai berdebar keras sekali lagi. Dalam setengah hari berikutnya, gelombang panas yang mengerikan dari tubuh Little Flame tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan Lindong dan Little Marten tidak bisa lagi bertahan dan terpaksa mundur dari radius 100 kaki di sekitar puncak gunung. Hanya ketika mereka keluar dari puncak gunung, mereka menyadari bahwa semua pohon dalam radius 100 kaki dari puncak telah layu sepenuhnya, pemandangan yang sangat spektakuler. Kesengsaraan nirvana memang menakutkan.
Tidak heran praktisi nirvana melihatnya seolah-olah itu adalah binatang buas yang tiada taranya. Lindong tidak bisa membantu tetapi bergumam ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia belum mengalaminya secara pribadi, hanya memikirkan berapa banyak kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh gelombang mengerikan yang meledak dari dalam tubuhnya sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Gelombang mengerikan dari puncak gunung berlangsung selama setengah hari penuh. Hanya ketika malam perlahan mulai merayap melintasi daratan, Lindong akhirnya merasakan gelombang mengerikan mulai menyebar dengan cepat. Apakah kesengsaraan nirvana sudah berakhir? Ketika dia merasakan ini, Lindong langsung menjadi waspada saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke puncak gunung. Karena suhu tinggi, puncak gunung tertutup kabut, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Ledakan. Saat Lindong mengarahkan pandangannya ke puncak gunung, bunyi gedebuk bergema dari kabut putih tebal. Hampir segera setelah itu, Lindong menyaksikan sosok perlahan berjalan keluar dari kabut putih. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.